kebenarannya meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku. Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu ku berarti. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini berjumpa dengan saya dalam program Baca Alkitab setiap hari. Pagi ini Bapak Ibu seperti biasanya kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, ada firman Tuhan yang selalu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Oleh karena itu sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, Saudara semuanya, sahabat Amazing, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan sepanjang malam hari Engkau menyertai kami dan pagi hari Tuhan Kau bangunkan kami. Dan pagi ini kami bisa melakukan aktivitas kami sesuai Tuhan turut kehendak-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan sebelum kami mulai setiap kegiatan kami, aktivitas kami mau hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan biarlah firman-Mu pagi hari ini akan kami dengarkan. Biarlah kiranya Kau memberkati firman-Mu. Kami buka hati kami siapkan piring-piring rohani kami untuk diisi oleh firman-Mu. Berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan, dan kami siap menerima firman-Mu yang selalu mengajari kami, yang selalu meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Amazing, mari pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita. Pagi ini kita akan membaca di dalam Yosua 11 sampai kepada Yosua 13. Bapak Ibu Saudara yang bisa bersama-sama dengan saya, mari buka Alkitab kita, dan bagi Bapak Ibu yang sudah dalam perjalanan berkendaraan boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yosua 11. Bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabim, Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara, di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor, di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat raja orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefot Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api.
Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hazor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang, sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu. Semua malu yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang. Sambil menumpas orang-orang itu, tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernapas, dan Hazor dibakarnya. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hazor saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Sher, sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Yosua 12, daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer, yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead, sampai sungai Yabok, atas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan, sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon, raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase, yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun dan tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Gezer 1,
Raja negeri Debir 1, Raja negeri Geder 1, Raja negeri Horma 1, Raja negeri Arad 1, Raja negeri Libna 1, Raja negeri Adulam 1, Raja negeri Makeda 1, Raja negeri Betel 1, Raja negeri Tapua 1, Raja negeri Hefer 1, Raja negeri Afek 1, Raja negeri Lasaron 1, Raja negeri Madon 1, Raja negeri Hazor 1, Raja negeri Simron Meron 1, Raja negeri Aksaf 1, Raja negeri Tanah Aks 1, Raja negeri Megido 1, Raja negeri Kedes 1, Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, Raja negeri Goyim di Galilea 1, Raja negeri Tirsa 1, jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Yosua 13, daerah-daerah yang belum direbut. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron. Dan orang Aki dan orang Awi di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Afek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung di Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pegunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot, Maim, semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan. Bersama-sama dengan suku Manasye yang setengah itu, orang Ruben, orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa, hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon, raja orang Amori yang berkerajaan di Hesibon, sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Maaka, serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka. Seluruh kerajaan Og di Basan yang memerintah di Asitarot dan Edrei, dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesibon dengan segala kotanya, dan yang di dataran tinggi yakni Dibon, Bamot, Baal, Bet Baal, Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sibna, Zeret Hasahar di atas gunung di lembah itu, Bet Peor, lereng-lereng gunung Pisgah, Bet Yesimot. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori yang memerintah di Hesibon yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkannya raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zurhur, dan Reba, raja-raja bawaan Sihon, penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan, dengan daerah pinggirnya. Itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Gad, yakni kepada Bani Gad menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaezer dan segala kota negeri Gilead,
serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer yang di sebelah timur Raba, yakni mulai dari Hesibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot dan Zafon, sisa kerajaan Sihon Raja Hesibon, Sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, sampai ke ujung danau Kinerat di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kepada suku Manase yang setengah itu, yakni kepada puak Bani Manase yang setengah itu, menurut kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, seluruh kerajaan Og, Raja Basan, dan segenap Hawot Yair yang di Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya setengah Gilead, Asid, Tarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manasye, yaitu bagian setengah Bani Makir menurut kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab, di sebelah timur Sungai Yordan, dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih. Kita lanjutkan kepada Yosua 14, pembagian tanah Kanaan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang Sungai Yordan, tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah pengembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah Hebron kepadanya
menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenes itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya apa yang kita baca pada pagi hari ini, biarlah firman ini melekat di hati kita. Dan biarlah dari firman yang kita baca ini ada sesuatu pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita selalu, ketika kita selalu bersandar, berharap, berpegang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu apapun yang menjadi persoalan permasalahan kita, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari tetap melakukan firman Tuhan. Maka kata Tuhan, Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu jangan pernah undur daripada Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Percayalah Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang selalu ada bagi kami dalam setiap musim apapun dalam hidup kami. Allah yang selalu menyertai kami. Allah yang selalu menjadi penolong dalam hidup kami. Allah yang selalu menjadi penghibur bagi kami. Allah yang selalu memegang tangan kami dan tidak pernah membiarkan kami terjatuh. Allah yang selalu ada di saat kami membutuhkan. Allah yang selalu menjadi tempat curhatan kami. Allah yang selalu menjadi tempat pengharapan kami. Oleh karena yang kami mengatakan, kami sungguh bangga mengenal Engkau, pribadi yang luar biasa. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, hanyalah Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat perkataan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami. Dan kami rindu biarlah Tuhan, kami membalas setiap kebaikan-kebaikan-Mu dengan melakukan setiap firman-Mu. Berjalan di atas kebenaran firman-Mu dan menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Setiap tingkah laku kami, perkataan kami, semuanya Tuhan mencerminkan daripada kepribadian-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami, ambil alih seluruh hidup kami, agar kami terus hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah yang menjadi doa kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya yang masih setia di dalam program BAS Baca Alkitab setiap hari. Saya percaya Tuhan memberkati saudara di dalam kesetiaan saudara dalam mengikuti program ini. Saya percaya ada berkat khusus yang Tuhan berikan bagi saudara di saat saudara membaca kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat menikmati berkat Tuhan pagi hari ini. Dan terimalah berkat-berkat yang luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai berjumpa pada pembacaan selanjutnya.